Kalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, dalam hari komunikasi sedunia yang ke-55 ini, kita berkomunikasi dengan alat komunikasi yang paling canggih pada hari ini melalui YouTube, Facebook, apa lagi ya, luar biasa. Tapi memang komunikasi dengan peralatannya mempengaruhi seluruh dunia. Tapi komunikasi yang benar, apa yang dikatakan oleh Paus pada hari ini, ialah datang dan lihatlah. Agama kita disebarkan bukan karena desas-desus, begini orang Kristen itu begitu. Tidak. Agama Kristen disebarkan, kalau kita lihat ya, Yohanes tadi menulis dalam suratnya, dan kemudian Yohanes dalam Injilnya, dia rasul yang paling panjang umurnya dan tidak terbunuh. Dia menulis Injil ini kurang lebih sesudah dia berumur agak tua. Hasil refleksi luar biasa karena dia di situ bukan hanya datang dan melihat, tapi dia hidup bersama dengan Yesus bertahun-tahun dan kemudian menghayati bagaimana Kristus itu membantu mereka, dan keluarlah Injil dan surat yang luar biasa ini. Barulah akhirnya kekristenan betul-betul bisa menyebar. Tapi kalau memang salah komunikasi, bahaya juga kan salah komunikasi. Apalagi sekarang kan banyak namanya buzzer-buzzer dan juga banyak juga hoax-hoax yang dikarang-karang dan seterusnya. Kadang-kadang di tengah-tengah keluarga pun bisa begitu ya. Suami istri bisa kacau balau hanya karena tidak melihat secara objektif, hanya didengarnya. Jadi ada suami istri yang tak karena apalah, belum mempunyai anak mereka ya, tapi bertengkar sudah 2 hari tak cakapan. Jadi pada suatu hari si istri mulai emosi. Akan kutulis dulu surat kepadamu, biar kau tahu, katanya kan. Maka ditulisnya lah surat sebelum si suaminya pulang dari kantor. Bentar lagi datang dia, mampus, tulislah. Saya sudah bosan melihat kau. Saya salah rupanya memilih kau menjadi suamiku. Banyak kali rupanya kawan-kawan gosip sudah kudengar begini, SMS sudah kulihat. Biarlah, dan aku akan pergi dari rumah ini, titik. Diletakkannya di meja. Tapi dia mau tahu bagaimana reaksi suaminya, bersembunyi dia di bawah kolong tempat tidur. Masuklah suaminya. Dibaca. Tapi kemudian lucu juga, langsung dia bersiul-siul. Dia tukar baju, pakai sepatu baru, dan kemudian bersisir-sisir istrinya ini, kemudian diteleponnya. Halo sayang, masih di kantor? Masih. Apalah jawabannya di sana kan. Oke, kita jumpa. Kesempatan besar ini. Istri rupanya sudah pergi entah beberapa hari. Kita bisa jumpa nanti, makan mie pangsit kesukaan istriku. Oke, tunggu ya, aku sebentar lagi datang. Kemudian dia tulis sesuatu di bawah surat istri. Kemudian dia dengan tenang bersil-sil, dia pergi menutup pintu, menghidupkan mobil dan seterusnya. Keluarlah istrinya di bawah tempat tidur, mau nangis. Benar rupanya apa yang kusangkakan selama ini, dibantingnya bantal, semua dirusakinya di kamar itu. Nangislah dia kan. Kemudian dibacanya lah surat apa tadi ditulisnya itu. Apa yang tertulis di situ? Bodoh, otoh, kulihatnya kakimu di bawah tempat tidur. Tahu saya terlalu marah, aku mau pergi membeli mie pangsit kesukaanmu, titik. Rupanya akhirnya itulah salah komunikasi. Salah komunikasi, emosi dan tak perlu. Pada hari ini, hari komunikasi sedunia, yang diinginkan oleh gereja kita sebenarnya, hampir setiap keuskupan ya, ada itu bagian, ada di sana komisi, ada juga seksi entah apalah.
sangat difungsikan itu pada zaman ini kan. Kalau di Vatikan itu dari dulu sudah ada ya Radio Vatikan. Itu bekerja sama juga dengan Radio Maria. Setiap ada sidang Radio Maria, Radio Vatikan akan hadir memberikan masukan. Televisi Vatikan, Osservatorio Romano, dan semua komunikasi sosial. Paus sendiri pun ada juga Twitternya, ada juga WhatsAppnya, menghubungi semua kan. Karena memang yang diinginkan oleh gereja ialah komunikasi, tapi komunikasi yang benar, bukan agitasi, bukan mempengaruhi ini, dan juga tidak boleh berkomunikasi menjelek-jelekkan yang lain. Sedangkan mengatakan walaupun dia jelek, kita katakan dia jelek, nanti marah pula kan. Apalagi kalau tidak ada kejelekan, jangan akhirnya komunikasi itu dibuat seperti itu, akhirnya menghancurkan orang lain. Tidak. Komunikasi Kristus rupanya lain. Pada hari ini menjelang Yesus menurunkan Roh Kudus, hari Minggu kita akan merayakan Pentakosta. Sebelum dia naik ke surga yang kita rayakan hari Kamis yang lalu, justru Yesus mendoakan para muridnya agar para muridnya ini bisa menjadi ahli dan alat komunikasi kepada dunia dari sekarang sampai akhir zaman. Yesus mendoakan, luar biasa kan? Ini doa yang sangat kena kepada kita semua. Yesus mendoakan sebelum dia naik ke surga, pertama dia katakan, peliharalah, jaga. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka. Tapi jangan memelihara dalam arti dimanjakan, tidak. Kadang-kadang itu ada memeliharakan dimanjakan, sampai akhirnya menjadi hancur. Bukan, Yesus menginginkan peliharalah mereka dalam namamu. Dan juga apa yang dimaksud di sini ada lagi tujuan yang lain, supaya mereka ini, murid-muridku ini menjadi satu. Justru membayangkan akan banyak sekte-sekte seperti sekarang ini, mungkin sudah ratusan ribu. Sesuai dengan kesukaannya dibuatnya gereja sendiri. Hanya 10 rumah tangga buat gereja dan tak ada komunikasinya dengan atasan, dengan hierarki, dan tak ada, kacau. Dan itu sudah dilihat oleh Yesus. Peliharalah mereka, tapi buatlah akhirnya supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sama seperti kita dalam arti ini berkomunikasi, artinya satu dalam kasih. Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka ini bersatu dalam kasih. Itu yang diinginkan oleh Yesus. Doanya ini lebih hebat lagi ya. Aku memelihara mereka dalam namamu yang telah kuberikan kepada mereka. Aku telah menjaga mereka. Dan dikatakan juga tidak akan ada di antara mereka yang menjadi binasa. Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, tidak seorang pun diinginkan oleh Tuhan binasa. Tapi kita diarahkan dan disuruh menjadi saksi di dunia yang bisa membinasakan kita. Ketika beberapa tahun yang lalu ya, radio kita kan mendapat teror. Pada hari Senin malam itu, kami lagi menyiar, sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi datanglah SMS, kami telah meletakkan bom di depan pintu gerbang dan akan diletuskan jam 8 kami dari Wah, kami berhenti, tapi sudah jam 9 belum meletus. Udahlah, tak meletus itu. Tapi waktu itu justru sesudah siap menyiar, saya berikan notasi itu, saya tulis, kemudian kami berikan ke Sapam. Rupanya Sapam bersemangat, dikasihnya kepada polisi, dan polisi jam 12 malam datang ke sini
ke radio, datang ke pastoran. Akhirnya tak bisa tidur. Saya dibonceng pakai celana pendek ke kantor polisi sampai jam 5 memberikan laporan. Tuh baik mereka dikasih minum, dikasih memang diteror. Kenapa? Karena berita Radio Maria, mengapa Katolik merayakan Misa Valentine, dosa, dan Paus Fransiskus sepertinya pro kepada homoseks. Wow, hebat. Tak ada apa-apa. Tapi itulah, akhirnya tertangkap. Namanya polisi kita kan jago-jago. Tertangkap hari Senin terjadi, tertangkap hari Rabu, rupanya masih kelas 1 SMA. Bertemulah aku dengan dia, dan dia menangis. Tak bisa dipenjarakan, tapi akhirnya di mana dia tak tahu lagi sekarang kan. Tapi itulah, kita mengutarakan kebenaran yang biasa saja. Dunia membenci. Kenapa lah dia benci kalau ada Misa Valentine? Apa alasannya? Kutanya anak itu, sejak mengapa kau benci? Rupanya kami buat kepadamu. Salah, mungkin dicuci otaknya, entah siapa kan. Para bapak dan ibu, siaplah kita untuk dibenci dunia. Tapi Tuhan akan menjaga. Tuhan akan menjaga. Bom di Dr. Mansur beberapa waktu kemudian tidak melukai siapapun. Dia yang akhirnya tertangkap kan. Tuhan menjaga kita. Ini harus kita selalu merasakan bahwa Allah rupanya melindungi. Malahan dikatakan jangan mengambil mereka dari dunia. Karena memang kita dibutuhkan di dunia. Semua kita para bapak dan ibu dan sekalian pada hari komunikasi ini, justru kita semua dibutuhkan di dunia di mana kita berada. Kitalah mengkomunikasikan kasih. Kita mengkomunikasikan cinta dari Tuhan itu. Kitalah mengkomunikasikan kesatuan dalam kasih seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus kita. Dan itulah rupanya yang diinginkan oleh Yesus, akan kujaga mereka, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Karena mereka, kita ini memang bukan dari dunia. Tujuan kita ada lebih dari dunia. Dan karena itulah Tuhan membuat kita menyadari kebenaran yang luar biasa. Pada hari ini para bapak dan ibu dan saudara sekalian, justru itulah rupanya ingin dikomunikasikan oleh Bapak Paus Fransiskus. Tadi dikatakan kan harus terus berada di jalan menghabiskan sol atau telapak sepatu kita. Berkomunikasi. Tak usah dulu kita berpikir yang terlalu hebat ya. Kita berkomunikasi, ibu berkomunikasi, dari rumah akan pergi ke tebing jalan kaki untuk mewartakan, tak usah. Tapi di rumah kita, di sekitar kita, di mana kita kerja, habiskanlah sol sepatumu itu. Maksudnya ialah lihatlah kenyataan, kerjakanlah yang baik, dan itulah menjadi komunikasi yang luar biasa. Para bapak dan ibu, luar biasa perhatian Tuhan kepada kita. Dan gereja juga sekarang luar biasa perhatiannya kepada alat komunikasi ini. Komsos kita mungkin masih sederhana. Ketuanya pun masih pensiun. Ya. Dan seterusnya. Padahal itu sangat penting sebenarnya kan. Tapi komunikasi itu sangat membantu. Kami dari Magnificat kerjasama dengan Komsos ini luar biasa kan. Hari Kamis yang lalu dikeluarkanlah YouTube. Di Lourdes, di gua, kami sudah asik. Sekarang hari ini sudah 1.500 lebih. Banyak orang melihat dan banyak mengkomentar. Terima kasih dan terima kasih. Inilah komunikasi. Tanpa maksudnya mau terkenal atau apapun, tapi mau mengkomunikasikan kasih. Dan saya kira ini juga tugas Komsos dimanapun. Di paroki pun mungkin ada Komsosnya ya. Apalagi kepemudaan seperti mau membuat agen-agen di setiap paroki tentang ini kan. Tapi komunikasikanlah kasih itu aja.
Pasti dengan itu akhirnya gereja kita makin dikenal. Kita tidak kalah dalam teknologi, malahan kita mungkin pencipta teknologi. Tapi cobalah dengan kasih itu terus mengembangkannya. Kepada para petugas Komsos di Keuskupan Agung Medan yang ada sekarang di tengah-tengah kita di Indonesia, semangat, berjuang terus, cari metode-metode baru, dan ciptakan hal-hal yang baru, bekerja sama dengan semua, dan Tuhan akan mendengarkan. Selamat berkomunikasi. Amin.